bersyukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hatimu, kami tahu hatimu ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Negeri kami, hanya namamu Tuhan ditinggikan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu.
Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu
Siapapun engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Bapa, engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah raya di Gereja Salem Jemaat Lobak pada kesempatan siang hari ini. Mari saya mengundang untuk kita berdiri bersama-sama. Kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memuliakan nama Tuhan dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Pertolongan kita dalam ibadah saat ini datang dari Tuhan, Khalik langit dan bumi, dan salam sejahtera yang datang dari Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja, serta dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang tinggal memimpin ibadah kita. Sementara kita boleh berbuat bakti dan mempermuliakan nama Tuhan. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan. Salam. Kita bersyukur karena saat ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan oleh Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita, membawa pujian penyembahan kita. Dengan segenap hati kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Kami mau selalu bersyukur karena kasih-Mu yang besar. Haleluya. Engkau Allah yang setia dan mulia. Kau Allah
besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan, dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Oh, haleluya, haleluya. Katakan Engkau Allah yang setia. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Hatimu katakan segala kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu. Ku
bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu Tuhan, kami bawa penyembahan, ucapan syukur hanya bagimu Yesus, hanya bagi Allah yang hidup, hanya bagi Allah yang baik, Allah yang setia. Ku bersyukur selamanya. Haleluya, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia. Haleluya. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami mau selalu bersyukur kepadamu Yesus. Sebab besar kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Inilah kerinduan hati kami Tuhan, untuk selalu menyembah-Mu, untuk selalu bersyukur atas segala apa yang boleh kami terima, untuk selalu bersyukur atas apa yang Engkau berikan bagi setiap kami Tuhan. Kalau sampai hari ini Engkau memelihara hidup kami, Engkau memelihara kehidupan kami hari demi hari Tuhan. Kau berikan kesehatan, kekuatan bagi kami. Kau berikan berkat yang melimpah atas hidup kami. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kalau saat ini kami boleh menyembah Engkau, kami mau terus menyembah dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Dan kami mau serahkan Tuhan ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita percaya, katakan amin. Haleluya. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji Tuhan, saudara sehat, saudara kuat, saudara diberkati karena kemurahan Tuhan. Amin. Kita boleh terima semua itu karena kasih kemurahan Tuhan. Dan kita mau terima sukacita surga yang menguatkan setiap kita. Haleluya. Kita mau bersorak-sorai bagi Dia. Kita mau bersukacita karena kasih-Nya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Ku terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga itu. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang
cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, puji nama Tuhan. Biarlah sukacita itu memenuhi setiap kita, memenuhi hati kita, memenuhi jiwa kita untuk selalu memuji Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan persiapkan persembahan kita yang kita mau serahkan kepada Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Syukur kami naikkan di hadirat-Mu ya Bapa. Segala pujian bagi Engkau, segala hormat kemuliaan bagi Engkau. Terima kasih Bapa untuk setiap berkat yang Kau curahkan atas kami. Saat ini Tuhan, kami mempersiapkan persembahan kami. Kiranya Kau sucikan dan kuduskan. Biarlah persembahan kami ini Tuhan boleh berkenan dan layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan persembahan kami dengan hati yang penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Betapa baiknya Engkau ya Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Haleluya. Mari kita akan persiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kalau sebentar firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, kita akan persiapkan hati kita, pikiran kita untuk kita masuk ke dalam firman Tuhan. Kuasa Tuhan terlebih besar dari segalanya, yang sanggup menolong dan memulihkan kita. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat
Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Engkau yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Kuasa-Mu terlebih besar. Amin. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami tahu Engkau Allah yang besar. Kuasa-Mu terlebih besar dari segala masalah persoalan kami Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup untuk memulihkan dan menolong setiap kami. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan Engkau bekerja atas kami. Katakan sama-sama. Ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan di hidupku. Katakan dengan sepenuh hatimu. Ku percaya, kami percaya Kau Tuhan, Kau bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar. Amin, amin. Tuhanku terlebih Engkau Tuhan yang terbesar. besar. Tidak pernah terlambat Engkau menolong kami Tuhan. Terlambat Janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu besar. Tuhanku terlebih Tuhan yang besar. terbesar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih Amin. besar. Oh, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat
pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami bersyukur, kami bersuka cita dan kami bangga. Kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang lebih besar daripada segala Allah dan Tuhan. Kami bangga memiliki Tuhan yang punya janji untuk menolong, untuk memulihkan dan memberikan kemenangan kepada kami. Biarlah kami percaya, biarlah kami menyadari Tuhan pribadi yang benar dan sanggup melakukan kebenaran bagi orang percaya. Terima kasih untuk anugerah-Mu kami bisa beribadah, dan tiba waktunya untuk kami mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang akan memberkati kami, memberikan sukacita, kekuatan di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang terkasih oleh Tuhan. Kita bersyukur kita boleh memuji memuliakan Tuhan. Dan saat ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Yang saya beri judul adalah janji yang memberikan kekuatan dan kemenangan bagi orang yang bertahan di dalam Tuhan. Jemaat yang terkasih oleh Tuhan, di tengah-tengah situasi pandemi yang begitu menggelora di negara kita, kita mendapatkan sebuah hiburan yang sangat mendatangkan kebahagiaan dan kesukacitaan, yaitu ketika duta olahraga, yaitu ganda putri Grisia Poli dan Apriani, yang merupakan ganda putri nomor 6 dunia. Ketika dia dikirim ke Olimpiade di Tokyo, maka dalam perjuangannya dia bisa berjuang, bertarung, bertahan, dan sampai mencapai final. Dan ketika dia final, itu dia berduel dengan seorang lawan yang sangat hebat, di mana wakil dari Cina ini adalah ganda putri terbaik nomor 2 sedunia. Dalam perjumpaan mereka tercatat 9 kali bertemu, 6 kali kalah dan hanya 3 kali menang. Nah, ketika masuk ke final, Grisia Poli dan Apriani tidak bisa menjanjikan bahwa dia akan menang dan dia memperoleh medali emas. Tetapi dia berkomitmen untuk berjuang, bertahan, menyerang sehingga dia bisa menang. Dengan demikian maka ketika Tuhan memberkati kedua duta bangsa ini, maka dia berhasil mencapai kemenangan dan dapat medali emas. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih Tuhan, di dalam kehidupan kita, kalau kita lihat saat ini pandemi COVID sudah mulai mereda, tetapi ini bukan jadi satu jaminan bahwa COVID sudah pergi dan hilang. Dan kita akan merasakan sukacita dan terbebas dari kondisi yang jadi tantangan kehidupan kita. Tidak. Justru dalam kondisi seperti ini kita harus waspada. Kita harus bertahan dan kita harus berjuang untuk mendapatkan sebuah kemenangan yang kita bisa mengalahkan tantangan-tantangan kehidupan kita, terutama dengan kekuatan yang datang dari Tuhan. Nah, malam hari ini, siang hari ini saya ingin sampaikan kebenaran firman Tuhan tentang janji Tuhan yang akan memberikan kemenangan bagi bangsa Israel ketika
dia memasuki tanah Kanaan. Tetapi ada beberapa syarat yang harus dilakukan, yang harus dikerjakan supaya bangsa Israel benar-benar merasakan kebahagiaan ketika dia harus berjuang melawan musuh yang berat dan besar dan banyak. Nah, dasar firman Tuhan pada saat ini saya ambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-9. Kitab Ulangan pasal 9 dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Ketahuilah pada hari ini Tuhan Allahmu dialah yang akan berjalan di depanmu. Laksana api yang menghanguskan, dia akan memusnahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Janganlah engkau berkata dalam hatimu apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari bangsa hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Demikian pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Jemaat yang terkasih oleh Tuhan, nas yang kita baca saat ini adalah berbicara tentang pernyataan atau perkataan Musa kepada bangsa Israel yang siap memasuki dan menduduki serta melewati sungai Yordan, di mana seberang sungai Yordan itu tempat di mana bangsa-bangsa yang besar, bangsa-bangsa yang kuat, bangsa-bangsa yang memiliki kota yang sangat besar dan kubunya dikatakan sampai ke langit. Dan mereka itu adalah bangsa Enak. Nah, ketika Musa menyampaikan ini kepada bangsa Israel, tujuannya adalah supaya orang Israel mengerti, memahami bahwa di hadapan mereka ada sebuah tantangan, ada sebuah masalah yang besar, ada sebuah perjuangan yang harus mereka kerjakan untuk mencapai sebuah kemenangan dan meraih kedudukan di tanah Kanaan. Ketika mereka mengalami kondisi mungkin sudah mendengar bahwa bangsa Enak adalah bangsa yang besar, kuat, hebat, dan tak terkalahkan. Mungkin hatinya kecil, hatinya cemas, hatinya khawatir, hatinya menjadi hati yang hancur. Karena apa? Mereka tidak mungkin mengalahkan bangsa Enak itu. Tetapi ketika di tengah situasi yang bingung, kalut, tidak tahu berbuat apa, karena di pikiran mereka adalah pikiran kalah dan kalah. Tetapi di tengah situasi demikian, Musa berkata pada bangsa Israel supaya mereka mengetahui bahwa ketika Tuhan itu menuntun, membimbing, dan mempersiapkan diri untuk masuk ke tanah Kanaan, Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Tuhan akan mengerjakan apa yang dikehendakinya. Tetapi bangsa Israel supaya mengerti, memahami bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan itu adalah dipahami untuk kebaikan bagi bangsa Israel.
Tuhan mengenai sebuah syarat bagi orang Israel untuk memahami di balik tindakan Tuhan untuk memberikan kemenangan. Yang pertama, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan menghendaki kepada bangsa Israel supaya bangsa Israel mengerti bahwa ketika Tuhan bertindak untuk melawan, mengalahkan dan membawa kemenangan bangsa Israel, karena Tuhan sudah mengikat perjanjian dengan Abraham dan keturunannya. Kalau kita perhatikan dalam Kejadian pasal 15, 18 di sana, ketika Tuhan mengadakan perjanjian Abraham, Tuhan berkata, kepadamu keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, yaitu sungai Efrat. Ini pernyataan Tuhan yang dinyatakan kepada Abraham, yang dipilih, yang ditetapkan untuk menjadi pribadi yang akan menerima berkat dari Tuhan. Karena Tuhan melihat kebenaran hidupnya yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Dan Tuhan berjanji akan memberkati keturunannya, termasuk bangsa Israel setelah mereka tinggal selama mungkin hampir 400 tahun di negeri Mesir. Dan Tuhan menggenapi perjanjian itu. Seperti yang dikatakan dalam Kejadian pasal 17 dikatakan bahwa aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah bagi keturunanmu. Ini luar biasa. Ini anugerah yang luar biasa. Ini inisiatif Tuhan, kehendak Tuhan untuk memilih keturunan Abraham untuk diberkati dan dibawa pada kehidupan yang merdeka, yaitu kehidupan di tanah Kanaan. Tetapi semuanya itu menjadi sebuah pemahaman bahwa itu merupakan ikatan perjanjian Tuhan dengan Abraham dan keturunannya. Jadi pada kesempatan ini Bapak Ibu dan Saudara dari Tuhan, bahwa kalau kita ingin hidup menang atas segala pergumulan, menang atas segala tantangan yang kita hadapi, mungkin melewati pandemi yang begitu berat dan mendatangkan korban yang begitu luar biasa, kuncinya adalah ketika kita memiliki sebuah pemahaman, ingatan bahwa Tuhan telah mengikat perjanjian kepada Abraham dan keturunannya, dan termasuk kita yang dikatakan sebagai keturunan Abraham secara rohani, di mana kita percaya kepada Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, dan kita juga mendapatkan anugerah berkat untuk menerima perjanjian berkat itu. Maka kita harus mengerti bahwa seperti yang dikatakan oleh Tuhan, bahwa Tuhan akan bertindak, Tuhan akan melakukan suatu tindakan yang luar biasa, seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ketiga dalam pasal yang ke-9, bahwa Tuhan akan berjalan di depan laksana api yang menghanguskan. Dia akan memusnahkan, dia akan menundukkan, dan Tuhan yang akan menghalau bangsa itu keluar dari tanahnya. Dan tanah itu diberikan Tuhan kepada bangsa Israel karena Tuhan sudah berjanji kepada bangsa Israel. Bapak Ibu, janji Tuhan adalah kebenaran, amin. Janji Tuhan adalah sesuatu yang pasti dan dapat dipercayai. Oleh karena itu, kalau kita menjadi orang-orang ingin masa depan hidup kita ada dalam anugerah berkat, perlindungan dan keberhasilan, ingatlah bahwa Tuhan sudah berjanji untuk memberikan kepada kita, yaitu janji berkat. Pertanyaannya adalah, kalau Tuhanlah berjanji untuk bertindak, memberikan sebuah anugerah, kemenangan, kehidupan dan berkat, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perhatikan dari kehidupan kita? Yang kedua, mari kita perhatikan ayat-ayat berikutnya. Di dalam ayat yang keempat dikatakan demikian, janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini, padahal karena kefasikan bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Diulangi ayat yang kelima, bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub.
Kembali lagi diulangi ayat yang ke-6 bahwa jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari, bahwa seringkali kita merasa ketika kita melakukan sesuatu dan kita anggap itu sesuatu yang memberkati, yang bermanfaat bagi orang lain, kita merasa bahwa oh itu karena jasa saya, karena hasil perbuatan saya, karena hasil perjuangan saya. Dalam kasus ini Bapak Ibu yang Tuhan menghendaki kepada kita supaya kita mengerti bahwa keberhasilan kita meraih sesuatu itu karena tindakan Tuhan yang beserta dengan kita. Kemampuan kita untuk melakukan sesuatu, mencapai hasil yang mungkin baik untuk kita dan baik untuk banyak orang, itu semata-mata juga karena kemurahan Tuhan, karena berkat Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Sehingga tidak ada bagian hidup kita untuk boleh berkata bahwa aku yang telah berjuang, aku yang mengawali, aku yang menyelesaikan, aku yang berjilid lelah, aku yang melakukan sesuatu. Seringkali kita mendengar kalau ada orang yang menolong orang lain, orang itu mungkin akan berkata kepada orang lain atau bersaksi bahwa saya telah melakukan pertolongan kepada orang lain, saya telah melakukan ini, melakukan itu, melakukan yang lain dan sebagainya. Tetapi ketika orang itu dalam kondisi mungkin secara ekonomi menurun, dalam kondisi yang menderita, dia akan berkata kepada orang lain, "Lah iya, dulu aku sudah apa? Melakukan kebaikan kepada orang ini. Tetapi ketika saya sedang mengalami kesusahan, sedang mengalami penderitaan, orang-orang itu tidak pernah melihat saya, tidak pernah menolong saya, bahkan orang itu pergi dari saya." Maka orang ini menyesal ketika dia telah melakukan satu kebaikan bagi orang lain. Ketika kita mengucapkan kata-kata yang demikian, sebenarnya apa yang kita lakukan sudah tidak punya apa? Tidak ada berkatnya. Kita sudah melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat lagi apa yang kita lakukan kepada orang lain. Apalagi kalau kita menjadi orang yang terjebak dalam kesombongan, terjebak dalam kemegahan yang negatif. Artinya apa? Kalau bukan saya, tidak mungkin itu bisa terjadi. Kalau tidak bukan saya, tidak mungkin itu berhasil dan sebagainya, Bapak Ibu. Salah. Kembali lagi, Tuhan telah memberikan janji kepada bangsa Israel bahwa Tuhan yang akan membawa mereka masuk ke negeri Kanaan, Tuhan yang berjanji akan mengalahkan mereka, dan Tuhan akan memberikan negeri yang mereka akan nikmati. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Nah, oleh karena itu pada kesempatan yang indah ini saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudari, mari menyadari siapakah diri kita, seberapa kekuatan kita, seberapa kemampuan kita kalau kita menyombongkan diri di hadapan Tuhan dan di hadapan orang lain. Ketika kita menyombongkan diri, ketika kita menyombongkan diri kepada orang lain, berarti kita sudah mengingkari kekuatan Tuhan. Kita tidak mengerti, tidak bisa memahami tentang kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan yang bekerja untuk menolong kita. Dengan kata lain, kita sudah tidak menganggap Tuhan itu sebagai pribadi yang menjadi penolong kita, mencapai keberhasilan kita, meraih kebahagiaan kita, meraih apa yang kita impikan dan kita harapkan. Jadi mari kita renungan ini. Sekalipun kita bisa mencapai sesuatu, ya, mari kita berkata kepada diri kita, bukan aku yang melakukan semuanya, tetapi karena Tuhan yang mengerjakan melalui diri saya untuk kebaikan saya dan kebaikan orang lain. Maka itu menjadi berkat. Kita juga bersyukur karena kemurahan Tuhan. Kita mengakui tentang kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita, sehingga kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya mencapai sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan, bukan yang kita kehendaki. Ini yang kedua, Bapak Ibu yang Tuhan. Yang ketiga, yang kita pahami bahwa ketika Tuhan menolong bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan,
mengalahkan bangsa Enak dan sebagainya, dan memberikan tanah itu kepada bangsa Israel. Dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa sebenarnya seperti yang dikatakan di dalam ayat yang kelima di sana ke bawah, bukan karena jasa-jasamu, tetapi karena kefasikan negeri itu di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan di dalam ayat yang ke-6, jadi ketahui bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan menghalau atau memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Ini sebuah pernyataan Musa yang datang dari Tuhan. Untuk orang Jawa katakan itu melehke. Itu dia, siapakah dirimu sebenarnya itu seperti apa begitu. Kalau Tuhan memberikan anugerah, membawa bangsa Israel masuk ke negeri Kanaan, menduduki tanah yang dijanji oleh Tuhan, itu bukan karena kebaikan bangsa Israel, tapi karena Tuhan ingin menunjukkan bahwa ketegar tengkuanmu, orang yang keras kepala, orang yang mokong, orang yang hidupnya hanya terpusat pada diri sendiri, itu dituju oleh Tuhan bahwa ketegaranmu itu, kesombonganmu, ketinggian hatimu itu adalah sesuatu yang justru akan merusak hidupmu. Tetapi di tengah kondisi yang seperti itu, Tuhan tetap sayang, Tuhan tetap mengasihi, Tuhan tetap memberkati. Karena apa? Karena Tuhan terikat perjanjian dengan Abraham, Yakub, Ishak dan sebagainya. Jadi bukan kita yang hebat, bukan. Sadarilah kita banyak kelemahan, sadarilah kita seringkali mungkin jadi bangsa yang tegar tengkuk, yang keras kepala, yang tidak mau mengerti, yang hanya menuntut Tuhan akan satu kebaikan untuk kita, tetapi kita tidak pernah melakukan kebaikan untuk Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, di sini kita bisa lihat kalau Tuhan memberikan bangsa Israel menduduki negeri tanah Kanaan, dikatakan bahwa karena kefasikan bangsa itu. Apa yang dimaksud dengan kefasikan? Yaitu sebuah kehidupan yang dikerjakan oleh bangsa Enak dan bangsa Kanaan yang tidak mau menyembah kepada Tuhan. Sebenarnya kalau kita lihat Bapak Ibu, Abraham dulu pernah tinggal di Kanaan. Gitu. Ketika dia masih bernama Abraham, dia pernah tinggal di Kanaan. Dia pergi mengembara dan Tuhan mengembalikannya. Artinya di sana ada orang yang baik, Abraham itu, yang dipilih Tuhan, yang disayang oleh Tuhan karena kebenaran hidupnya menyembah kepada Tuhan. Pada zaman itu tidak ada yang namanya bangsa pilihan. Di mata Tuhan semua bangsa sama. Kedudukannya, kehidupan ibadahnya Tuhan mereka hal yang sama. Tetapi ternyata ada perbedaan Bapak Ibu. Ya. Bahwa kalau kita lihat di sini kita dapat simpulkan bahwa bangsa Kanaan itu bangsa yang penuh dengan kefasikan. Bangsa yang hidup dalam penyembahan berhala. Bangsa yang hidupnya tidak menghormati Tuhan, tidak beribadah kepada Tuhan. Maka tanah yang subur, tanah yang telah diberkati Tuhan, diambil oleh Tuhan dan diberikan kepada bangsa Israel. Karena apa? Kefasikan hidup daripada orang Kanaan. Ini jadi pelajaran berharga buat kita Bapak Ibu dan saudara-saudari. Mungkin selama ini kita merasa, oh saya hebat, saya mampu, saya berhasil, saya bisa bahagia. Ketika kita menjadi orang yang fasik kepada Tuhan, tidak beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak mau hidup menurut pada firman Tuhan, maka apa yang kita miliki, apa yang kita peroleh bisa diambil oleh Tuhan, diberikan kepada orang yang dikasih oleh Tuhan. Mungkin kalau saat ini kita sedang mengalami sebuah tantangan kehidupan yang membuat kita menderita, membuat kita menjadi susah dan sebagainya, jangan-jangan kita hidup dalam kefasikan. Kalau kita menjadi anak Tuhan, janji berkat, janji kesejahteraan, janji kehidupan yang melimpah, itu janji Tuhan.
Tetapi di sisi lain kalau Tuhan menghendaki kita harus menderita, kita harus sakit, kita harus berjuang dengan segala kesusahan dan kelelahan. Tuhan sedang membawa kepada kita. Mungkin ada sesuatu yang salah dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang yang tegar tengkuk di hadapan Tuhan. Kita menjadi orang yang fasik di hadapan Tuhan. Dan Tuhan ingin memurnikan hidup kita menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Yang kembali beribadah kepada Tuhan, yang mau hidup takut akan Tuhan. Dan saya percaya kalau kita bisa hidup dekat dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, saya percaya pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Amin. Pemeliharaan Tuhan itu melampaui apa yang kita pikirkan, melampaui apa yang kita harapkan, dan bukan sesuatu yang besar bagi Tuhan untuk memberkati kita, melindungi kita, membawa kita kepada kemenangan, memberikan berkat yang dimiliki oleh orang lain untuk kita nikmati, Bapak Ibu. Jadi mari pada kesempatan ini, yuk kita belajar. Mungkin selama pandemi ini, hidup kita tidak dekat dengan Tuhan. Maaf, seringkali kita membuat suatu definisi bahwa ibadah itu kita lakukan ketika hari Minggu, ketika ada jadwal ibadah, seksi dan sebagainya. Di luar itu bukan ibadah, itu konsep yang salah. Ibadah kita adalah ketika kita melakukan segala kehidupan kita ini, itu ibadah kita kepada Tuhan. Maka Rasul Paulus katakan bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, di mana saja, itu bisa kita jadikan sebagai ibadah dan persembahan kepada Tuhan. Tetapi yang terjadi sekarang ini, nun sewu, gereja sudah berusaha untuk apa? Menolong jemaat, memberkati melalui mungkin dikirim renungan, ya, dibuat rekaman ibadah supaya minggu bisa ibadah. Tetapi kalau kita lihat ya di dalam tayangan itu, berapa banyak sih yang memberikan sebuah apresiasi? Berapa banyak sih yang menonton dalam waktu yang tepat jam 9? Sangat sedikit. Itu artinya kalau dibandingkan dengan jumlah warga gereja yang punya HP, yang punya internet dan sebagainya, tetapi ketika jadwal ibadah melalui online, sedikit yang mengikutinya. Ketika kita sudah berusaha mengadakan ibadah secara online, mungkin di seksi-seksi yang lain, berapa banyak orang yang mengikuti? Dari ibadah remaja, ibadah PWK, bahkan sekarang berubah jadi ibadah keluarga, Ibu ya. Ya. Ini berarti bahwa padahal kalau saya lihat jemaat yang ada di sini, kalau ibadah secara offline, banyak yang bawa HP. Ya. Bahkan ketika ibadah pun bisa sempat bermain HP dan sebagainya. Tetapi ketika diajak beribadah, berapa banyak yang memperhatikan dan memfokuskan. Padahal cuma mungkin hari Selasa, hari Sabtu dan hari Minggu tidak mengutamakan. Pernah satu kali kami kunjungan dengan istri kepada jemaat. Loh, kok tidak kebaktian? Jawabnya dengan enteng, tidak punya kuota. Ya. Orang berkata tidak punya kuota, tetapi kalau main game online bisa berjam-jam. Ini aneh. Ya. Dia bisa berkata tidak punya kuota untuk itu ibadah, tetapi kalau ya setiap hari dia bisa main game online. Ini wujud bahwa mereka tidak sungguh-sungguh memahami bahwa ibadah itu sesuatu yang penting, bahkan mendatangkan berkat bagi kehidupannya.
Mari pada kesempatan indah ini saya mengajak jemaat Tuhan untuk memahami bahwa kita perlu yang namanya ibadah. Esensi ibadah itu adalah kehidupan kita. Kembali lagi saya mau sampaikan, saya tekankan bahwa seringkali orang memberikan persembahan itu ketika orang mengadakan ibadah secara tatap muka. Padahal kalau kita pahami dengan benar Bapak Ibu dan Saudara-saudari, mempersembahkan kepada Tuhan itu bukan karena kita mau ibadah pada Tuhan, tetapi karena kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk berkat Tuhan yang kita terima. Dan berkat Tuhan itu bukan kita terima pada waktu hari Minggu, setiap hari, setiap saat. Ketika kita menerima berkat dari Tuhan, kita punya kewajiban untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Ini penting. Mari kita belajar daripada seorang perempuan yang miskin. Ya, yang dipakai oleh Tuhan menjadi sebuah ilustrasi dan perumpamaan kepada murid-muridnya dan orang banyak. Ketika ada seorang wanita tua yang memberikan persembahan 2 peser. Dan Tuhan mengatakan, mana yang lebih besar? Persembahan orang yang tua miskin ini yang jumlahnya kecil, ataukah persembahan orang kaya? Di mata Tuhan dan penilaian Tuhan, persembahan yang besar adalah persembahan yang datang dari hati yang menyembah pada Tuhan, yang memberikan kepada Tuhan itu lebih utama daripada kepentingan diri sendiri. Ketika seperti zaman Elia, janda Sarfat itu, ketika Elia datang, dia hanya memiliki tepung yang akan diolah dan setelah itu tidak punya apa-apa. Dia hanya punya minyak sepuli. Tetapi ketika dia rela membuatkan roti untuk hamba Tuhan, untuk Elia, dan dia rela mungkin tidak makan untuk menyambut Elia Nabi Tuhan, maka Tuhan memberkati kehidupannya. Tuhan yang menjamin kehidupan janda Sarfat dan anaknya. Tuhan pelihara, Tuhan berkati, sehingga dia tetap bisa bertahan hidup, bukan hanya 1 hari tapi berhari-hari. Inilah janji Tuhan, inilah berkat Tuhan yang Tuhan janjikan, yang Tuhan berikan untuk kita tangkap, kita pahami, dan kita imani, dan kita lakukan kebenaran itu menjadi kebenaran sebagai ibadah kita kepada Tuhan. Maka kalau kita melakukan itu Bapak Ibu dan Saudara-saudari, percayalah, di depan kita ada berkat, amin. Di depan kita ada kemenangan, di depan kita ada keberhasilan, ya. Di depan kita ada jaminan Tuhan bertindak untuk menolong kita, membawa kita pada kehidupan yang terus dipelihara oleh Tuhan. Tetapi manakala kita seperti bangsa Enak, bangsa Kanaan, tanah, tempat, pekerjaan, penghasilan yang dulu bisa menopang hidup kita dengan mewah, bisa Tuhan ambil, Tuhan berikan kepada orang lain karena hidup kita dalam kefasikan. 3 hal ini mari saya mengajak kepada kita benar-benar kita perhatikan. Kita akan diberkati Tuhan, kita ditolong Tuhan, diberi keberhasilan oleh Tuhan manakala kita tahu bahwa Tuhan berjanji untuk kita, menolong kita dan memberkati kita. Yang kedua, mari kita memahami bahwa keberhasilan kita bukan karena jasa-jasa kita, tetapi karena anugerah, berkat, kuasa Tuhan yang diberikan kepada kita. Yang ketiga, ketika Tuhan memberikan kepada kita berkat anugerah kehidupan yang menjadi bentuk pemeliharaan Tuhan, karena Tuhan melihat ada kefasikan, ada dosa, ada perbuatan-perbuatan yang tidak benar dilakukan oleh orang-orang besar kita atau bangsa-bangsa yang lain, dan itu diambil, diberikan kepada orang percaya. Mari
kesempatan yang indah ini benar-benar menjadi kesempatan buat kita merubah, membangun, menatap masa depan kita dengan iman bahwa Tuhan memberikan kepada kita anugerah, yaitu perjanjian berkat untuk membawa keberhasilan hidup kita ketika kita bertahan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudari, kembali kita merenungkan hidup kita, bahwa hanya Tuhan penolong kita, hanya Tuhan yang selalu setia bersama dengan kita, bahwa kasih-Nya penuh dengan kasih yang luar biasa, yang sanggup mengubah hidup kita ketika kita mau berserah dan percaya kepada Tuhan, karena Tuhan punya kuasa yang lebih besar. Hanya Kau Tuhan penolongku, hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang selalu mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar.
pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Katakan ku percaya Tuhan, ku percaya. Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya, ku percaya, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Tuhanku terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami rindu Engkau pulihkan, kami rindu Engkau bekerja mendatangkan kebaikan bagi hidup kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyembah, kami memuliakan nama-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Kami meninggikan nama-Mu. Syukur hanya padamu Tuhan, kami bersyukur kepadamu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Kami muliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kebaikan-Mu sungguh luar biasa. Engkau berjanji untuk menolong kami, mengalahkan musuh-musuh kami, dan memberikan kemenangan kepada kami. Itulah jaminan yang luar biasa, jaminan yang mendatangkan kebahagiaan, jaminan yang mendatangkan sukacita. Maka kami mau belajar hidup percaya kepada Tuhan. Kami bersyukur, kami bersukacita untuk berkat firman pada kesempatan saat ini. Kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita akan menyatakan pengakuan iman rasuli kita sebagai pengakuan orang percaya kepada Allah Tritunggal. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus
anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang bersengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada ketika bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, serta hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan memperhatikan partai jemaat pada kesempatan saat ini. Monggo Pak Diakon UL untuk menyampaikannya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah, yang sedang menikmati ibadah online. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada saat ini, yaitu menyambut jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Pertama, Anak Tegar, tanggal 27 Agustus, ini adalah putra dari Bapak Ibu Selmi. Yang kedua adalah Bapak Ibu Triyono ya. Bapak, Ibu, ya, ibunya kan Ibu Selmi yang terakhir. Kemudian yang kedua ada Saudari Hana, tanggal 29 Agustus. Ini adalah putri dari Bapak Ibu, nah, ibunya Susi, bapaknya Supri ya. Ya, nanti kita akan doakan untuk saudara-saudari kita yang berulang tahun pada minggu ini. Ya, kami majelis, pengurus serta jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Informasi yang lain, untuk besok hari Senin tanggal 30 Agustus sore jam 6 akan diadakan pertemuan antara pengurus yaitu majelis serta pengurus seksi yang kemarin sudah dilantik secara simbolis ya oleh Bapak Gembala Jemaat. Dan untuk pertemuan besok akan dilangsungkan mungkin tidak semuanya, ya mungkin akan diundang beberapa pengurus, yaitu mungkin ketua atau koordinatornya yang akan kita undang. Ini kan juga masih PPKM ya, tidak boleh banyak-banyak, kita harus mentaati juga. Jadi besok hari Senin tanggal 30 Agustus jam 6 sore akan diundang Bapak Ibu Saudara, nanti ada undangan yang akan dikirim untuk mengikuti pertemuan untuk membahas mungkin pelaksanaan program atau penugasan atau membahas job disk atau tugas-tugas untuk seksi-seksi yang telah dibentuk, ditetapkan. Itu saja untuk hari Senin. Kemudian ini ada berita bahagia buat kita jemaat GEA Lobak, ya kita sudah merindukan untuk ibadah tatap muka, onsite atau offline. Ya, kalau selama ini kita ibadahnya secara online di rumah, lihat HP kecil gitu ya, mungkin ada yang merasa kurang gitu ya. Nah, pada kesempatan ini PPKM di daerah kita atau di Semarang ini sudah membolehkan jemaat atau tempat ibadah boleh mengadakan ibadah tatap muka dengan isinya ya 50% ya, maksimal 50% dengan masih mentaati protokol kesehatan. Nah, pada kesempatan minggu depan, pada tanggal 5 September, minggu pertama, kita akan adakan ibadah secara tatap muka, ibadah pertama jam 6:30 dan ibadah yang kedua jam 9:30 siang. Kedua ibadah ini ya karena minggu pertama
di bulan September ibadah akan dilangsungkan dengan diadakan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang akan mengikuti ibadah besok bisa mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus. Juga bagi jemaat dan saudara sekalian yang pada kesempatan minggu besok akan diberikan kesempatan juga untuk menyampaikan persembahan persepuluhan. Nah, Bapak Ibu bisa mempersiapkannya. Dan untuk kehadiran jemaat, seperti biasa karena masih suasana PPKM atau masih dibatasi, maka untuk daftar hadir, Bapak Saudara sekalian bisa mengisi atau daftar lewat grup yang ada di gereja kita ya, grup GA Jemaat Lobak dengan kuota 50 orang. Bapak Ibu bisa segera daftar untuk ibadah yang pertama maupun ibadah yang kedua. Nah, kalau untuk yang lainnya ibadah PRBK sudah mulai tatap muka. Hari kemarin Sabtu sudah mulai ibadah tatap muka. Dan mungkin untuk KAA hari Minggu, untuk KAA minggu pertama juga tanggal 5 akan diadakan ibadah tatap muka. Nah, saya kira itu saja untuk pengumuman yang saya sampaikan, dan mungkin yang lain untuk hari Selasa besok masih ada Zoom untuk keluarga Gereja Isa Al-Masih Lobak. Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti dengan menyaksikannya lewat link Zoom yang akan diadakan jam 7 malam. Sebelumnya mungkin sudah dibuka linknya, Bapak Ibu bisa berkoordinasi atau saling menyapa dulu ya. Saya kira itu pengumuman yang saya sampaikan cukup. Kita akan akhiri ibadah pada kesempatan hari ini dengan berdoa syafaat. Bapa, kami bersyukur pada kesempatan hari ini Engkau sudah memberkati kami dalam ibadah yang boleh kami lakukan. Tuhan memberkati setiap kami yang boleh melayani Tuhan, kami yang bertugas sebagai pemain musik, WL, multimedia, dan hamba-hambamu yang boleh melayani. Kiranya Tuhan memberkati dan boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan. Engkau juga akan memberkati jemaat Tuhan dimanapun berada, saat ini boleh mengikuti ibadah online. Kiranya tangan-Mu yang penuh kuasa, penuh rahmat, akan menyertai, membimbing, memberkati, akan menolong setiap pergumulan yang boleh hamba-hambamu, anak-anakmu hadapi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami menyerahkan segenap jemaat yang ada di gereja kami, baik yang muda, yang kecil, dewasa maupun manula, semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dengan segala pergumulan, dengan segala masalah yang boleh dihadapi, kami yakin dan percaya Engkau Tuhan yang sanggup untuk menolong. Engkau Tuhan yang sanggup untuk memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kalau saat ini mungkin PPKM sudah mulai ada kelonggaran, namun kami masih harus tetap menjalankan protokol kesehatan. Bapak, Engkau berkati bangsa dan negara kami yang saat ini masih terus berjalan untuk menghadapi pandemi COVID-19. Berkati para pemimpin bangsa kami Tuhan, supaya mereka boleh terus membawa bangsa kami ini keluar dari pandemi yang ada. Berkati para pemimpin kami, berkati tenaga kesehatan, berkati juga pasien yang sedang menjalani Tuhan penyakit ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami yakin dan percaya Engkau memberikan kekuatan bagi bangsa dan negara kami dan setiap masyarakat yang ada dalam menghadapi pandemi ini. Terima kasih Bapa, terima kasih kami ucap syukur juga untuk gereja kami. Kiranya Engkau terus memberkati, biarlah para majelis, hamba Tuhan, gembala jemaat, pengurus yang ada,
boleh senantiasa bekerja sama untuk kemajuan gereja kami, kemajuan dan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan segenap doa kami, permohonan kami, syukur kami hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadikanlah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah hamba kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita berdiri bersama-sama, kita mau akhiri ibadah kita saat ini. Kami naikkan pujian syukur, pimpinan penyertaan-Mu ya Tuhan, yang boleh Tuhan berikan atas kami, sehingga kami boleh beribadah kepada Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami, manakala kami beribadah ada sikap hati yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Sekali lagi kami ingat untuk anak-anak kami yang berulang tahun, anak kami Tegar dan Hana, biarlah anak-anak remaja ini boleh bertumbuh di dalam kehidupan yang semakin takut akan Tuhan. Dan Tuhan memimpin masa depannya dalam pimpinan Tuhan, dan berkati orang tuanya ya Tuhan, boleh membimbing, mengasuh mereka kepada hidup yang berkenan pada Tuhan. Terima kasih, akhirnya kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Kiranya tangan Tuhan yang akan menolong, memberkati, melindungi, dan memberikan sesuatu kekuatan yang baru yang datang dari Tuhan. Dan kami akan pulang ya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini, dan kami mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Jemaat yang terkasih Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, angkat tangan-Mu dan terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kudus kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang kau terima dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.